Amerika menyerang Iran. Pak Prabowo masih percaya Amerika itu layak memimpin Board of Peace. Paspis apa? Yang layak itu disebut Board of Beasts. Koalisi atau komisi binatang-binatang buas. Karena justru Amerika di bulan Ramadan ini menyerang Iran. Alasannya karena Iran menjadi ancaman untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Yang betul, Amerika ini sedang mempertahankan dan menjaga keamanan negara Zionis Yahudi, bukan untuk menciptakan perdamaian. Nah, apa masih percaya dengan slogan Board of Peace? Apanya yang peace? Amerika lagi-lagi menunjukkan kebrutalan dan arogansinya terhadap negara lain. Nggak pantas lah Pak Prabowo dan juga Pak Sugiono, juga para kiai yang mendukung gabungnya Indonesia ke Board of Peace mempertahankan pendapat ini. Cabut aja, keluar. Karena jelas Amerika menunjukkan karakter yang nggak pernah berubah. Brutal, agresif, dan arogan kepada negara-negara lain. Kalau disebut Iran itu ancaman karena punya pengembangan teknologi nuklir, Israel juga punya hampir 100 rudal berkepala nuklir. Tapi nggak pernah diutak-atik karena kita semua tahu siapa yang mendukung, mensupport Zionis Yahudi. Ya Amerika itu. Untuk kita juga kaum muslimin harus melihat Iran ini adalah bagian dari negeri muslim. Kita jangan terpancing dengan isu Sunni dan Syiah. Karena buktinya Amerika juga menyerang Irak, Afghanistan yang juga negeri Sunni. Jadi yang jadi persoalan buat Amerika itu bukan Sunni atau Syiahnya, tapi Islamnya yang jadi persoalan untuk Amerika dan juga mempertahankan imperialismenya, penjajahannya dimanapun terutama di Timur Tengah. Jadi harus ingat bahwasannya Iran termasuk negeri kaum muslimin karena mereka masuk ke dalam kekuasaan Islam pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kita harus memberikan empati kepada Iran dalam hal ini. Terakhir, Pak Prabowo katanya sudah punya cita-cita untuk menjadi juru penengah antara Amerika dengan Iran. Mohon maaf Pak Prabowo, kemarin saja Indonesia sudah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade ART. Hasilnya Indonesia babak belur. Nggak mungkinlah Indonesia bisa menengahi apa yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran. Karena Indonesia ini bukan negara yang sepadan hari ini untuk berhadapan dengan negara Amerika. Amerika itu hanya bisa ditundukkan dengan kekuatan yang serupa seperti dulu adanya Uni Soviet. Tapi kalau hari ini Indonesia belum bisa lah untuk kemudian menundukkan Amerika di dalam forum perundingan, mengajak Amerika Serikat duduk bareng dan kemudian teken kontrak perdamaian. Dari sini juga kita belajar bahwa umat Islam ini jangan pernah merasa tenang selama Amerika Serikat mereka masih mendominasi kekuasaan politik dan militer di dunia. Siapapun bisa menjadi target serangan berikutnya. Jadi sudah saatnya kaum muslimin punya kekuatan yang seimbang, kekuatan yang setara, bangun kekuatan yang bisa melampaui Amerika Serikat. Dan itu bisa terjadi kalau setiap negeri muslim bergabung menjadi satu kekuatan di bawah naungan Daulah Khilafah, maka akan terjadi kekuatan militer yang kuat, jumlah tentara yang banyak, geopolitik yang luar biasa,